habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian ringkasan ya dari beberapa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang batalnya nasab Habaib Alawi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi buku saku berjudul Habaib Bukan Keturunan Rasulullah SAW yang disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oke. Apakah Habaib itu termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya Habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah yang pindah ke Hadramut Yaman, lalu sebagiannya pindah ke Indonesia. Dan ini dikaitkan dengan sejarah kolonial Belanda saat itu ya. Sejarah kolonial Belanda di mana di akhir-akhir abad ke-18 atau 1700 akhir dan diakhiri pada awal-awal abad ke-20 atau tahun 1900 awal, di mana kedatangan mereka itu ya secara masif lah ke Nusantara, dibantu oleh Belanda dengan apa namanya pengangkutan yang besar-besaran ya, itu dibantu oleh Belanda. Melihat dari apa yang dituliskan di dalam buku ini, itu sistemnya adalah dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab kemudian diberi apa namanya satu jawaban yang ringkas, terkadang menyebutkan referensi dan terkadang tidak ya, sesuai dengan kondisi begitu ya. Nah, apakah Habaib itu keturunan orang Arab? Bukan. Habaib bukan keturunan orang Arab. Orang Arab yang ada di Indonesia ini contohnya adalah marga Al-Katiri, Az-Zubaydi, Al-Yafi'i. Para Habib itu hasil tes DNA-nya berhaplogrup G, sedangkan orang Arab keturunan Nabi Ismail itu berhaplogrup J1. Jadi Habib ini tidak hanya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga bukanlah keturunan orang Arab. Kalau bukan keturunan orang Arab, Habib ini berasal dari mana? Ya tidak ada buku sejarah primer yang menyebut Habib berasal dari daerah mana. Tetapi berdasarkan hasil tes DNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus, yaitu sekitar Turki, Iran, Armenia, Georgia, dan sekitarnya. Artinya di Afrika Timur ya, di daerah Afrika Timur. Terus apa motif Habaib di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Menurut Profesor Jajat Burhanuddin, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan status sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari masyarakat Nusantara. Nah, tulisan Jajat Burhanuddin, Diaspora Hadrami di Indonesia. Kemudian ya, kenapa Habib Indonesia disebut keturunan imigran Yaman? Ya karena Habib berpindah dari Yaman ke Indonesia sekitar tahun 1880 Masehi. Itu secara besar-besarannya ya, karena untuk apa namanya yang diutarakan oleh banyak sejarawan bahwasanya untuk kedatangan dari Habib-Habib itu semenjak akhir abad 18 atau 1700-an akhir. Kemudian sampai pada abad ke-20. Maka mereka disebut keturunan imigran Yaman. Sebenarnya mereka di Yaman juga pengungsi, artinya bukan asli orang Yaman. Dan apa faktor yang mendorong para Habib pindah ke Indonesia dan apa pekerjaan mereka ketika datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi itu? Mereka datang ke Indonesia karena faktor kemiskinan. Mereka bekerja sebagai tukang kebun dan pabrik Belanda. Nah, itu referensinya tim peduli sejarah Islam Indonesia, Tubagus Mogi, Nur Fadil Satya, yang berjudul Sejarah Ba'alawi Indonesia dari konflik dengan Al-Irsyad hingga dengan keluarga Wali Songo. Oke. Soalnya kenapa hasil tes DNA Najwa Shihab dominan gen India? Ya kemungkinan besar leluhur Najwa Shihab atau para Habaib ini berpindah pertama kali ke wilayah India lalu menikah dengan wanita-wanita India lalu berpindah lagi ke Hadramut. Kemudian jika Habaib yang bermarga Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu siapa saja marga keturunan Nabi Muhammad SAW yang sah? Sebenarnya banyak ya, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husin itu cukup banyak dan bisa ditelusuri di dalam kitab-kitab nasab yang menceritakan tentang keluarga-keluarga atau keturunan Rasulullah SAW. Dan untuk misalkan seperti keturunan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin misalkan, itu tidak hanya dari siapa namanya Muhammadil Baqir saja, tapi ada beberapa saudaranya begitu. Kemudian Muhammadil Baqir itu tidak hanya memiliki anak
yang bernama Ja'far As-Siddiq saja, Ja'far As-Shadiq saja, tetapi juga memiliki beberapa saudara. Kemudian dari Ja'far As-Shadiq itu memiliki beberapa anak, yang diantaranya itu adalah Ali Al-Uraidi, kemudian Musa Al-Kadim, ada Muhammad Ad-Dibaj, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, sangat banyak ya. Tapi masalahnya adalah ketika Ba'alawi ini mengklaim bahwasanya keturunan Rasulullah SAW itu hanya mereka saja, dan atau setidaknya mereka itu merasa bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling sahih. Tentu ini adalah sebuah persoalan yang pelik, dan justru ketika ditelusuri akan keabsahan nasab mereka malah tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Ya begitu, faktanya seperti itu, bahwa untuk kenasaban dari Ba'alawi sendiri sebenarnya malah tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jika Habib bermarga Ba'alawi bukan keturunan Nabi, lalu siapa saja marga keturunan Muhammad SAW yang sah? Nah, marga keturunan Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Di antaranya Ar-Rassi, Al-Jilani, Al-Mahdali, At-Tabatoba, Al-Musawi, Al-A'raji, Al-Hashimi, Al-Abadilah atau Al-Abdali, Al-Abi Numai, Al-Qatadah, Al-Zaid, Al-Hamudi, Al-Abu Batin, Al-Arjan, Al-Abu Jamal, Al-Hawzan, Al-Fakhir, Al-Auni, Asyawamilah, Al-Zaid, Al-Surur, Al-Sa'ad, Al-Salim, Abdul Mu'in, Al-Abdullah, Al-Mubarak, Al-Mutailib, Al-Fu'ur, Al-Malbas, Al-Abu Kharik, Al-Muhanna, Al-Shahin, Al-Zaki, Al-Abi Rafi, Al-Budur, Al-Khiwari, Al-Syajariyah, Al-Tamad, Al-Arafat, Al-Kusara, Al-Wahidah, Al-Hamazat, Al-Sulusa, Al-Sulula, Al-Aramat, Al-Mu'ar'ar, Al-Syadaqimah, dan sebagainya. Nah, di Indonesia Wali Songo juga diriwayatkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Al-Musawi dan juga Al-Jilani. Marga apa saja yang termasuk Ba'alawi yang telah nyata bukan sebagai keturunan Rasulullah SAW? Nah, ini banyak juga itu. Ada jumlahnya itu ada 140-an. Bahkan untuk di Mu'jamul Latif itu menyebutkan sampai 150 sekian gitu, 155 atau 156 ya. Kemudian di sini jawab ya, seluruh marga keluarga Ba'alawi atau keturunan Alwi bin Ubaidillah bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Mereka adalah As-Segaf bin Syihab bin Sumaid Al-Atas bin Yahya bin Jindan bin Faqih Al-Qadir Al-Idrus Al-Baiti Al-Maulad Dawilah bin Tahir Al-Hamid Al-Hadi Al-Maula Khayla Al-Bar Al-Aidid Al-Ba'bud Al-Ba'akil Al-Habsyi Al-Haddad Al-Haddar Jamalul Lail Al-Jufri Al-Kaf Al-Muhdar Al-Musawa Al-Mutahhar Al-Syatiri Syekh Abu Bakar bin Salim, Barakbah bin Sahil, Bafara, dan sebagainya. Masih banyak itu, karena jumlah secara totalnya itu adalah 100 berapa itu 50 atau 160 bahkan ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu marga Azmat Khan dan merupakan bagian dari klan keluarga Habaib Ba'alawi. Apakah benar? Tidak benar. Tidak ada sumber primer yang menyatakan Wali Songo adalah bermarga Azmat Khan. Nama Azmat Khan muncul dalam kitab karya Salim bin Jindan tahun 1969 Masehi, dan dalam cetakan kitab Syamsul Zahiro 1984 Masehi karya Ba'alawi. Habaib datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi, abad ke-19, sedangkan Wali Songo itu hidup dan menyebarkan Islam pada abad 15 sampai 16 Masehi. Jadi, ya tidak mungkin Wali Songo itu bagian dari marga Ba'alawi. Kemudian ada manuskrip Nusantara dengan tulisan Jawa yang menyebutkan Wali Songo adalah keturunan Ubaidillah. Bagaimana? Manuskrip itu diduga kuat adalah manuskrip palsu. Manuskrip yang dimaksud adalah manuskrip negara Kertabumi yang diasosiasikan ditulis oleh Pangeran Wangsakerta Cirebon tahun 1698 Masehi, dan Purwaka Caruban Nagari yang diasosiasikan ditulis tahun 1720 Masehi. Sangat kuat kemungkinan bahwa dua manuskrip itu dibuat setelah tahun 1913 Masehi, karena seorang profesor asal Banten yang bernama Husain Jayadiningrat pada tahun 1913 membuat desertasi, bentar, bukunya mana itu? Nah, membuat desertasi yang dengan judul Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Nah, ini bukunya ya, saya punya itu, Sejarah Kritis, Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Dalam penelitiannya itu, ia mengumpulkan berbagai manuskrip, di antaranya daftar Raja-Raja Banten, kemudian sejarah Banten Rantai-Rantai Abdul Kahar, sejarah para wali Jawa,
sejarah para wali Sunda dan Wacan Sunan Gunung Jati. Tidak ada pada tahun 1913 Masehi itu dua manuskrip yang dimaksud. Mengenai manuskrip dengan judul Negara Kertabumi, para pakar telah menelitinya dan terbukti manuskrip itu palsu sebagaimana diberitakan majalah Tempo 22 Oktober 1988 Masehi. Udah lama ya, dari tahun 1988. Nah, kemudian yang ke-10 itu ada bab yang kedua, dalil-dalil bahwa Habib Ali bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya rasa ini sudah sering dibahas, dikaji oleh teman-teman ya, yang mana pada intinya itu adalah statement yang disampaikan oleh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi yang menyatakan la yuhtaju bi kasratil masadir idza kanat tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujah dengan banyaknya referensi-referensi ketika referensi itu hanya dikutip dari satu sumber. Itu ya. Nah, berarti terputusnya itu ya 550 tahun, atau kalau melihat kepada kitab-kitab nasab itu bahkan sampai 651 tahun ya. Yaitu dengan dengan melihat kepada pertama kali kitab nasab yang menyebutkan nasab Ba'lawi bahwasanya Ubaidillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa, yaitu kitab Tuhfatul Talib itu ya. Kemudian ada banyak kritik oleh Kiai Haji Madudin kepada Hanif Alatas ya. Itu bisa teman-teman baca sendiri dalam kitabnya ya. Oke. Nah, kemudian yang ke-30 itu adalah penutup ya. Tentu orang-orang yang menganggap remeh urusan pengasuhan nasab Nabi dihadirkan dan masih menyakiti Nabi Muhammad SAW ya, jelas itu. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul. Dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus. Tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan. Karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Tanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi. Melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang Masya Allah, lembut, yang Masya Allah, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya.
ada hal-hal yang aneh. Teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik, Habib Rizik, gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar mondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mondok di Habib Rizik? Nggak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak, coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus. Ada orang mandul nggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in, Gus. Langsung hamil loh, Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Jebol. Makanya kalau ada orang ampuh jaduk, dibedil dor, dumadakan bendan. Dor bendan, caranya ditembak nyampe 40 kali. Jebol mau tembak. Jangan bilang tadi, iya, terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi kepada berimplikasi pada terputusnya keilmuan. Ternyata tapi setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan, banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa apa itu fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab apa itu kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi apa itu syarifah, Habibah, nggak boleh. Nah ini apa itu sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul-jebul enggak juga. Justru apa itu terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. contoh di Simtu Duror apa di Risalah Apa itu contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedahan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahalus seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau mahalus setonnya dibuang. Sementara di Simtu Duror enggak, mahalus setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan apa itu terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh banyak. Tidak perlu saya jelaskan apa itu, kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang di karya-karya tulis Ba'alwi. Oh iya, gitu. Di karya-karya tulis Ba'alwi. Penutup, semoga buku saku ini bermanfaat bagi umat Islam. Buku ini hanya buku saku mengenai dalil-dalil yang terperinci dan detail. Silahkan baca buku Kiai Haji Ahmaduddin dengan judul Membongkar Skandal Ilmiah Nasab dan Sejarah Ba'alawi.
Dan buku ulama Nusantara menggugat nasab palsu juga kitab yang berbahasa Arab, yaitu Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Akhyar, Al-Ma'arif, Ar-Rabbaniyah. Kemudian di akhirnya itu terdapat rotib Sultanul Auliya Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani, ya, itu bisa dibaca. Dan Kiai Haji Maduddin itu mempersilahkan bagi siapapun untuk mengamalkan amalan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Dipersilahkan ini ya. Diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum Banten 2024.